Selamat pagi menjelang siang. Kita jumpa pertama kali untuk anak-anakku kelas 7 dan di awal pertemuan ini Pak Guru menyampaikan selamat bergabung dengan kami Bapak Ibu Guru di SMP Katolik Santo Antonius Mataram. Untuk Pak Guru membawakan materi pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan pertemuan yang pertama ini Pak Guru mengajak untuk semua kita membuka buku paket dari halaman 1 sampai halaman 22. Dan sebelum kita mempelajari atau membaca buku paket itu, coba menyimak di awal pertemuan ini di layar laptop kalian atau layar HP kalian. Pak Guru tampilkan peta wilayah Indonesia. Mohon untuk diamati, inilah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, di awal pertemuan ini perlu Pak Guru sampaikan apa yang menjadi kompetensi inti dari pelajaran kita. Kompetensi inti yang ingin Pak Guru sampaikan yang pertama, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi perlu Pak Guru sampaikan hanya untuk pertemuan pertama ini, untuk kalian bisa pahami dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi kompetensi inti dari pelajaran kita. Kompetensi inti yang kedua yang Pak Guru sampaikan, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ini kompetensi inti yang kedua yang anak-anak juga harus pahami. Kompetensi inti yang ketiga yang ingin Pak Guru sampaikan dan kita semua harus cermati, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori kebangsaan. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan politik yang menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dalam lingkungan provinsi.
Anak-anakku sekalian, pelajaran IPS tentu saja memiliki tujuan pembelajaran. Bagaimanapun, sebagai anak-anakku yang sedang menimba ilmu pengetahuan, sebagai motivasi, tujuan kita mempelajari IPS ini secara umum agar peserta didik, agar kalian semua memiliki kemampuan dalam berpikir logis dan kritis untuk memahami konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pola dan persebaran keruangan, interaksi sosial, memahami kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat, dan mengatasi masalah-masalah sosial. Itu barangkali yang menjadi tujuan anak-anakku semua mempelajari ilmu IPS ini secara umum. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi. Namun, sebelum kita masuk ke materi, sebagai umat yang beriman, tentu saja kita selalu berharap, memohon agar kiranya Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam proses kegiatan pembelajaran kita kali ini. Di awal tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalian mohon untuk mencermati, mengamati peta Indonesia. Lalu kita masuk ke materi saat ini. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Kalau berbicara manusia, ya barangkali itu sudah kita semua ada di situ. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Kita harus bersyukur itu. Kemudian tempat dan lingkungan. Tentu saja tempat merupakan bagaimana manusia di situ berada, kemudian begitu juga lingkungan. Secara terperinci, pada kesempatan ini Pak Guru menguraikan bagaimana kita bisa pilah di dalam tempat itu, di dalam lingkungan itu, ada yang disebut dengan ruang. Maknanya adalah suatu tempat yang baik dalam bentuk yang tertutup maupun dalam bentuk terbuka. Jadi kalau yang tertutup seperti ruang kelas, ya ruang kalian belajar saat ini di rumah, kalau masih di rumah. Sedangkan kalau misalnya saat ini mungkin kalian berada di luar rumah, di ruang terbuka, maka contoh ruang terbukanya adalah seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, atau taman kota. Itu contoh dari ruang terbuka. Di dalam kehidupannya, manusia tentu saja melakukan kegiatan interaksi. Interaksi ini bukan hanya berlangsung dalam sebuah ruangan, tapi juga berlangsung antar ruang. Kalau interaksi antar ruang, maknanya adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan berkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Jadi maknanya di sini anak-anakku sekalian, bahwa ketika manusia itu berinteraksi dalam suatu ruang saja, tentu saja sesuai dengan tingkat kepentingannya, tingkat kemampuan dia, karena ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa melakukan interaksi dengan ruang yang lain. Ini ada memang hal itu terjadi di dalam kehidupan manusia.
ya tentu saja teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Tetapi bagi kita semua yang memiliki kesempurnaan fisik, kesempurnaan organ tubuh secara menyeluruh, dan normal dalam hal berpikir secara utuh, tentu saja interaksi antara ruangan itu pasti kita dapat lakukan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau barang. Jadi pergerakan orang dalam maksud bisa saja seseorang dari ruang kelas A misalnya ke ruang kelas B dan seterusnya, atau dari rumah si A ke rumah si B. Kemudian barang. Gula diproduksi di Surabaya dan akan dijual di Mataram. Maka itu sudah terjadi proses interaksi antar ruang. Jadi bagaimana wilayah Mataram dengan wilayah Surabaya. Itu yang berkaitan dengan interaksi antara ruang. Kita masuk ke yang berikutnya, menyangkut letak dan luas Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan satu-satunya yang terluas di Asia Tenggara, juga penduduknya terbanyak di Asia Tenggara. Kalau bicara letak, tentu saja ada yang disebut dengan letak secara astronomis, ada yang disebut dengan letak secara geografis, ada juga yang disebut dengan letak secara geologis. Dari satu persatu, untuk letak astronomis, artinya letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Di SD, kalian sudah pernah tahu itu semua, letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomisnya. Sedangkan letak geografisnya, letak Indonesia berdasarkan keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang dimaksud adalah benua Asia dan Australia, samudranya adalah Pasifik dan Hindia. Itu letak geografisnya. Sedangkan letak geologis Indonesia, yaitu letak berdasarkan Indonesia dilalui oleh dua deretan pegunungan muda, baik itu jalur Mediterania maupun jalur Pasifik. Dan untuk letak secara geologis ini, letak secara berdasarkan batuan ini mengakibatkan Indonesia sering sekali dilanda oleh bencana gempa bumi, baik itu tektonik maupun vulkanik atau tektovulkanik. Yang berikutnya menyangkut luas Indonesia. Kalau di awal tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa Indonesia ini cukup luas. Di Asia Tenggara saja dia sudah menempati urutan pertama, apalagi penduduknya tadi itu. Dan secara terperinci, di sini juga Pak Guru sampaikan bahwa luas itu ada luas Indonesia untuk daratannya dengan luas 1.922.570 km persegi, sedangkan luas lautnya 3.257.483 km persegi. Jadi total luas wilayah Indonesia secara menyeluruh 5.180.053 km persegi. Dan anak-anakku sekalian, apa yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini di awal pertemuan kita yang pertama, mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini,
Dan selanjutnya nanti Pak Guru akan memberikan kalian tugas melalui Google Classroom. Jadi mohon nanti tugas ini dikerjakan dengan baik dan kalian kerjakan di atas kertas, kemudian kirim ke Google Classroom, dan pekerjaan kalian aslinya mohon disimpan baik. Jangan lupa identitas kalian disempurnakan di situ. Nama kalian, nomor absen kalian, mata pelajaran hari ini, kemudian tanggal kegiatan belajar kita hari ini, dan disimpan baik karena sewaktu-waktu nanti Pak Guru akan menyuruh untuk kumpulkan ke sekolah, terutama ke Pak Guru. Demikian pertemuan kita kali ini, dengan harapan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dan selalu menjaga kesehatan. Sehat selalu.